Ibu, mohon maaf, saya mau periksa mata. Boleh lihat ke atas? Bagus ya Bu, sehat, merah ya, nggak nampak anemis. Itu artinya kita periksa konjungtivanya. Mata ibu juga bening ya, putih ya, nggak kekuningan. Berarti nggak ada tanda-tanda bermasalah di hati. Hidungnya juga nggak masalah di tulang hidungnya Ibu. Saya lihat bagian dalamnya ya Bu ya, mohon maaf. Bagus ya Bu, bersih, tidak nampak ada benjolan. Kemudian kita pindah lagi ke rongga mulut. Kita lihat dulu bibirnya. Kalau bibirnya merah, sama dong dengan konjungtivanya juga merah. Bagus Bu, lembab ya. Ibu nggak kurang minum ya, nggak nampak ada dehidrasi. Boleh dibuka Bu. Saat dia buka dan kita mencium aroma yang tidak sedap, kemungkinan ada masalah di mana? Di giginya mungkin ada lubangnya ya, atau mungkin ada infeksi di gusinya. Giginya bagus Bu, nggak kelihatan nampak ada lubang ya Bu ya. Coba dibuka Bu mulutnya. Pas saya mau lihat bagian dalam, lidahnya dijulurin. Oke, lidahnya juga bersih ya, nggak kotor. Bagian dalam juga tidak nampak ada radang di bawasir. Setelah itu kita periksa apa lagi? Kuping. Oke, kupingnya nggak bermasalah Bu ya, nampak simetris. Saya lihat dulu bagian dalamnya. Mohon maaf Bu ya. Oke, bersih. Ini kita minta miring, tentunya ini miringnya susah. Tidak ada benjolan. Setelah itu, Ibu mohon maaf saya pegang dulu yang bagian sini. Ada nyerinya nggak? Sambil kita cek ada benjolan atau tidak. Waktu saya tekan ini nyeri nggak Bu? Oh enggak, Sister. Oke, baik. Kalau gitu nggak ada masalah ya Bu. Ibu, saya mau periksa bagian dadanya. Boleh ya Bu ya? Namanya ibu-ibu, payudaranya itu sangat sensitif ya. Jadi tolong permisi dulu ya. Oke, Ibu mohon maaf ya, boleh saya buka bajunya ya. Saya periksa dulu payudaranya. Punten Ibu ya. Saat kita buka pakaiannya ya, kita lihat simetris atau enggak kedua payudaranya. Satu besar, tandanya apa? Bisa saja anatomisnya begitu, atau ada something wrong. Biasanya kalau satu yang besar itu ada timbul benjolan yang kalau tidak diperiksa kemungkinan dibiarkan terus akan terjadi keganasan ya, kanker payudara seperti itu. Nah, setelah kita inspeksi, sebelum kita periksa payudaranya, sadarilah ya, kita melakukan seperti biasa. Auskultasi boleh. Ibu, saya periksa dulu jantungnya ya. Jantung di kiri, di kanan? Kiri. Terus langsung kita auskultasi. Tarik nafas Bu. Semua sudah bisa membedakan kan? Suara nafas yang normal dan enggaknya, ada mengik atau tidaknya sudah ya, ada wheezing atau enggaknya sudah ya, sudah lewat dari itu. Lagi Bu, tarik nafas. Sambil kita lihat ya, kalau punya jam tangan, kalau enggak di dinding. Frekuensi jantungnya hitung berapa lama? 1 menit. Normal Bu ya, frekuensinya. Kemudian boleh kita lakukan perkusi. Sudah belajar kan perkusi? Ibu, mohon maaf saya mau periksa payudaranya ya. Boleh Bu ya, saya pegang dulu biar saya tahu ada benjolan. Kalau ada benjolan nanti saya akan tekan dokter apakah perlu USG atau enggak. Oke, kita periksa. Perabaan, ada teraba benjolan kecil atau besar. Kalau misalnya ada benjolan, kita tanya, Ibu saya tekan ini sakit enggak? Kalau ada benjolan, kita cek dia mobile atau enggak, atau menetap ya. Oke Bu, nggak ada benjolan ya Bu ya. Kalau ada benjolan, dicatat untuk dipindahkan. Bagus Bu, ini saya lihat juga puntingnya nggak mendebek. Sepertinya sudah siap nanti untuk proses lampasi ya. Jangan lupa ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu, harus diberikan ASI eksklusif. Berapa bulan? ASI eksklusif itu berapa bulan? 6 bulan dong. Itu pengetahuan umum ya. Oke Bu, selesai. Kita lanjut ke periksa perut ya. Kita mau periksa kehamilan, perutnya, periksa dedeknya. Apakah ada
sesuatu yang bermasalah kan, tapi semoga sehat-sehat semua ya. Jadi di perut ini Bu, saya akan periksa 4 tahap, namanya Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Leopold 1 itu nanti saya mau cek bagian apa yang terdapat di bagian atas rahim ibu dan panjang ataupun kita namakan tinggi fundus uterinya, ya, tinggi puncak rahimnya seberapa. Nah, itu akan menggambarkan pertumbuhan janin ibu sehat atau tidak. Dari sekian sentimeter kita bandingkan dengan usia kehamilannya, normal atau tidak pertumbuhannya. Nah, kalau Leopold 2 itu saya mau cek bagian samping rahim ibu tuh terdapat apa, kepala kah, punggung kah, atau tangan-tangannya, seperti itu. Kemudian nanti Leopold 3 untuk mengetahui bagian apa di bagian presentasinya, bagian bawahnya, dan apakah sudah masuk pintu atas tanggul atau PAP atau belum. Kemudian saat kita melakukan Leopold 4 untuk mengecek presentasinya sejauh mana masuk ke pintu atas tanggul. Tahu ya, pintu atas tanggul ya. Sudah ya? Baik Bu, seperti itu yang akan saya lakukan. Mohon maaf saya mulai periksa ya. Tangan kita biasanya kalau di ruang AC ya, di rumah sakit ya biasanya dingin. Jadi kita gosok-gosok dulu. Gosok-gosok dulu Bu ya, biar nggak dingin kalau saya pegang ibu. Nah, itu kita mulai Leopold 1, letakkan kedua telapak tangan kita mulai dari sipisis. Seperti ini. Yang belakang lihat ya. Kemudian kita mulai melakukan perabaan sampai ke fundus. Nah, gitu terus ya. Kita bawa ke fundus. Sampai di sini berarti kita sudah dapat fundusnya, ya. Nah, saat kita pegang di atas, kalau kita meraba bulat, lembut, sedikit melebar, kemungkinan itu bokong. Kalau bokong di atas berarti yang di bawah apa? Kepala. Dong ya. Kalau kita pegang di atas, bulat, keras, melenting, namanya balotomen. Artinya yang kita pegang adalah kepala. Berarti bawahnya kaki. Ya, bokong. Ya. Oke. Jadi setelah itu sudah kita tentukan fundusnya, langsung kita lakukan pengukuran tinggi fundusnya. Ya, ini kita tekan, bawa sampai ke sejajar dengan ini ya. Linianya ya. Berapa nih? Oke, 35 cm. Normal untuk usia kehamilan ibu 35 minggu sekarang ya. Saat kita membuka ini, kita sebelum melakukan Leopold kan kita inspeksi perutnya simetris atau enggak, kemudian warnanya ada garis dari melintang ya, dari atas sampai ke sipisis. Kalau berwarna hitam namanya linea nigra. Kalau berwarna putih namanya linea alba. Suster, saya malu sekali kok tampak perubahan warna di perut saya ya. Gak apa-apa Bu, itu normal ya. Itu karena pengaruh hormon kehamilan, estrogen dan progesteron, jadi merubah warna kulit ibu. Sama nih kayak yang di pipi, ini ada bintik-bintik. Ini namanya plasma gravidarum Bu, normal ya. Jadi ibu nggak pede. Nah, itu proses menjadi seorang ibu seperti itu ya. Jadi bukannya nggak normal, itu nggak normal. Oke, jadi sudah ya Leopold 1. Sekarang saya lakukan Leopold 2. Ibu, mohon maaf ya, yang kiri kita tahan, yang kanan lakukan seperti tadi. Kita melakukan perabaan untuk merasakan, memeriksa bagian apa yang terdapat di rahim sebelah atau perut kiri ibu. Kalau kita raba seperti kita pegang bagian kecil-kecil, agak tajam, kemudian itu adalah ekstremitas janin. Ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sebelah. Kalau kita meraba tahanan yang panjang, ya, itu berarti kita pegang punggung janin. Oke, ini sudah saya periksa Bu. Bagian sini nih sepertinya kaki tangan gede. Bagian sebelah sini ini punggungnya. Ibu biasanya lebih nyaman tidur ke kiri atau ke kanan? Ke
kanan. Oh iya, memang karena itu punggung, tapi jangan terus ke kanan ya, nanti pembuluh darah bagian bawah vena cava inferiornya menekan, malah akan mempengaruhi tekanan darah ibu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan level yang keempat. Ya dulu, tangan yang kiri pegang menahan fundus uteri, tangan yang kanan posisinya seperti ini ya, kita pegang bagian bawah ya. Kalau kita sudah pegang seperti ini, rasanya keras, melenting, bulat, berarti ke kepala. Kalau tadi kan kita sudah level 1, ini nggak keras nih, bukan kepala teman, berarti sini kepala. Oke, di kepala. Terus kita goyangin. Kalau masih bisa digoyangin, masih bisa tergoyang, berarti dia belum masuk ke PAP, pintu atas panggul. Tapi kalau sudah tidak bisa digerakkan lagi, nggak bisa goyang lagi, berarti dia sudah masuk. Seperti itu ya. Sama yang keempat, levelnya kita menghadap ke arah kaki ibu. Tangannya kita perabaan ke simfisis. Kalau tangan kita masih bisa ketemu jari-jarinya, itu berarti masih bisa kepegang kepalanya secara utuh. Berarti kepalanya belum masuk panggul. Tapi misalnya dia udah masuk, kita sudah pegang sejajar begini tangannya, berarti sudah mulai masuk. Ataupun misalnya nggak bisa sama sekali menyatu, sudah begini aja. Ini kan nggak bisa sampai ke sini nih kita, ya kan? Seperti ini aja, berarti kepalanya sudah masuk. Konsisten dengan level 3 tadi, udah nggak goyang, dan ini juga nggak bisa menyatu. Ya. Sudah selesai Bu untuk periksa janinnya, pertumbuhannya tadi ukuran normal ya Bu ya, yang terletak di bawah normal sesuai dengan usia kehamilan ibu 36 minggu, kepala sudah masuk untuk ibu yang anak pertama primi gravida. Jadi semuanya normal. Oke Bu, mohon maaf saya lanjut ya Bu, periksa ke bagian bawah. Mohon maaf, kemaluan ibu, apakah ada masalah keputihan, gatal-gatal seperti itu enggak? Oh ada suster. Oke, keputihannya warnanya apa? Kuning, kadang-kadang hijau. Gatal enggak Bu? Bau enggak? Iya, baunya kayak bau amis, kemudian gatal banget suster. Oke. Nah, kalau sudah mulai bermasalah seperti itu, keputihannya tidak normal lagi, karena sebenarnya kalau kehamilan memang akan bertambah sekresi pervaginamnya, tapi normalnya tidak gatal dan tidak berbau, tidak berubah warna. Tapi kalau sudah berubah warna, gatal dan berbau, itu sudah harus diterapi ya, karena sudah ada infeksi jamur. Kalau biasanya sampai bau amis, itu biasanya disebabkan oleh bakteri vaginosis. Nah itu obatnya beda lagi Bu, jadi sebaiknya punten mohon maaf saya periksa aja Bu ya, kita buka ya Bu ya. Oke, silakan suster. Ibu punten maaf ya, kakinya boleh ditekuk, kita tekuk pakai dulu sarung tangan, bisa pakai aja tadi. Ada di sini pakai sarung tangan mungkin masih susah, maksudnya susah. Kalau saya dulu masih sekolah sampai saya temukan di cara lipat itu, ujarnya lipat baru saya buka dulu Bu ya. Kita buka kelaminnya. Saat kita buka dalamannya, kalau dia bermasalah, dalamannya kita buka aja, baunya sudah kecium. Jadi cewek-cewek observasi kalian punya sendiri itu supaya tahu bau yang fisiologis dan bisa bedakan yang normal dan tidak. Kita lihat memang ada sekresi warna hijau, kemudian labia warna merah dan tampak iritasi. Nah kalau sudah infeksi sekali, bagian labianya ini kadang-kadang akan timbul benjolan. Itu namanya bartholinitis. Isinya nanah, cairan nanah, itu harus dibelek kemudian dibuang nanahnya dan dikasih antibiotik.
ya, kita harus di kanal operasi seperti itu. Oke Bu, sudah selesai. Sekalian saya mau cek anusnya ya Bu ya. Ibu silahkan miring dulu ke kiri, mohon maaf ya. Ini kan Bu ya. Oke. Kita lihat anusnya apakah ada hemoroid atau enggak. Ibu, untuk kaki saya periksa dulu ya Bu ya. Yang pertama kita inspeksi. Kelihatan kalau kayak Kita lihat bagian paha belakangnya apakah ada varises. Varises itu apa? Itu pelebaran pembuluh darah di kaki. Nah biasanya kalau sudah keluar di sini dan banyak sekali kemungkinan besar saat kita lihat di genital itu juga kemungkinan ada varises, dia nggak bisa berjalan normal karena bisa pecah dan perdarahan hebat itu bisa meninggal. Ya itu salah satu beberapa. Kemudian setelah kita lihatin varisesnya ada apa enggak, kita lakukan tes ini. Saat kita tekan ini berapa detik harus kembali? 3 detik. Kalau tadi kita vital signs tensinya tinggi ya, kemudian ini ada udem dan juga kembalinya lama lebih dari 3 detik, kemungkinan besar dia mengalami itu tadi keracunan kandungan atau preeklampsi. Harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lab protein urin ada apa enggak. Kalau ada berarti harus segera kita lihat ya. Tidak ada ya. Kemudian Ibu saya mau cek refleks lainnya ya. Siapa yang di sini belum berhasil periksa refleks patella saat diketok? Ini temannya ada yang tidak ketemu karena dulu saya masih jadi siswa. Dan kita ketuk, harusnya dia langsung bereaksi. Ingat ya, ini harus tergantung relax. Kalau menyentuh di sini kamu ketok-ketok pun dia nggak akan berhasil gitu ya. Sama yang berikutnya juga. Sudah lagi ya Bu ya, punten ya. Sudah selesai. Kita rapikan pasiennya. Sudah selesai Ibu, dari kepala sampai kaki kita periksa, tidak masalah, tapi hanya perlu kita konsultan ke dokter untuk terapi keputihannya Ibu ya, keluar albusnya sudah tidak fisiologis lagi, sudah tidak normal, jadi harus diterapi ya, makasih ya. Sudah selesai Ibu pemeriksaannya, ini belnya di sini, silakan dipencet kalau perlu sesuatu akan saya periksa. Terima kasih Bu, permisi.